balik lagi sama aku Cika di Real Talk Indonesia. Kali ini ada bintang tamu yang istimewa juga, nggak kalah dari episode-episode sebelumnya, yaitu kita hadirkan ada Mbak Amelia, salah satu juri perwakilan dari Indonesia di ajang bergensi perfilman yaitu Oscar. Selamat siang Mbak Amelia. Selamat siang. Baik, Mbak Amelia, mungkin aku bisa mulai pertanyaannya ya untuk podcast episode kali ini. Kira-kira boleh dong diceritain kesibukan Mbak Amelia kali ini tuh lagi menyibukkan diri tentang apa sih? Saya kesibukan utama itu tidak di dunia film. Saya bekerja di non-profit namanya Ashoka. Kami membangun change making mindset dan skill di kalangan orang-orang muda dan juga di keluarga. Boleh nggak dijelaskan gimana sih kok bisa ternyata sekarang ini terjun di dunia perfilman? Wow, itu cerita yang sangat panjang ya. Jadi awal mula tertarik di dunia film itu di tahun sekitar 98-99. Pada saat itu terjadi reformasi ya. Saya sebagai latar belakang, saya tumbuh berkembang di era Orde Baru. Tapi cerita-cerita yang beragam itu bisa diproduksi dan kemudian memungkinkan kita sebagai bangsa itu embracing our diversity. Dulu awalnya tuh pengennya gitu. Nah, karena dulu saya kuliahnya di Amerika, saya tidak terlalu terhubung tuh awalnya dengan industri perfilman di Indonesia. Nah, waktu itu juga karena di sekolah tidak masuk jurusan film, karena kalau jurusan film di Amerika sangat mahal. Tidak semua sekolah punya jurusan film, ya seperti juga di Indonesia. Jadi waktu itu saya mikirnya saya masuk lewat film dokumenter nih. Kenapa kok film dokumenter? Satu, saya sangat suka banyak sekali mata pelajaran gitu ya. Ngambil macem-macem, kan kalau di sana diperbolehkan. Psikologi ambil, sosiologi ambil, political science ambil. Diperbolehkan juga ya, diperbolehkan. Karena saya sangat tertarik, macam-macam gitu tertarik gitu. Nah, saya pikir film dokumenter ini sangat cocok gitu karena kemudian mengangkat cerita-cerita yang berbasis realita. Kemudian saya dengan memperdalam teorinya, tapi juga waktu itu pengen bercerita, pokoknya cerita-cerita yang tidak banyak di mainstream, di media mainstream. Waktu itu pengennya begitu saja. Nah, kemudian mendapatkan kesempatan waktu semester terakhir untuk bikin film. Saya bikin film dokumenter tentang anak-anak jalanan di Semarang dan Jogja. Nah, dari proses itulah saya merasa sangat senang. Baru tahun 2012, untuk menyingkat cerita, baru tahun 2012 kemudian saya diminta untuk menjadi direktur Indocs. Indocs itu Indonesian Documentaries singkatannya, dan mengembangkan perfilman dokumenter. Kemudian sedikit demi sedikit film-film Indonesia, film-film dokumenter Indonesia, dan film-film dokumenter Asia Tenggara lain kemudian mulai terhubung dengan industri internasional. Itu prosesnya gimana sih Mbak, dan tanggung jawabnya apa aja dalam penilaiannya masing-masing film tersebut? Ya, jadi menjadi juri Oscar itu bukan sesuatu yang diusahakan. Jadi saya harus mengusahakan untuk itu ya, karena itu adalah sebetulnya kayak penghargaan atau bukti kepercayaan industri internasional gitu terhadap saya gitu ya. Jadi untuk menjadi juri Oscar, sebetulnya saya harus merevisi nih. Si juri Oscar itu bukan kata yang tepat, karena Oscar itu tidak seperti festival lain. Kalau Cannes itu ada jurinya, memang. Nanti kan setiap tahun diumumkan tuh, juri Cannes tahun ini adalah A, B, C gitu ya. Kalau Oscar itu jurinya tuh banyak gitu. Jadi dia Oscar itu selalu ajang yang sangat sulit diprediksi karena merupakan pemilihan. Jadi si Amerika ini nggak tahu kenapa merasa harus demokratis, merasa bahwa si ajang Oscar ini merupakan pemilihan
pemilihan yang berdasarkan kayak voting dari pemangku kepentingan. Jadi orang-orang industrinya itulah yang milih gitu ya. Tidak dipilih oleh 1 atau 5 orang paling berkuasa gitu ya, nonton filmnya terus milih gitu, enggak gitu. Ini jadi harus voting seperti pemilihan presiden gitu. Nah, untuk menjadi juri Oscar atau sebetulnya lebih baik dibilang anggota akademi, itu ada 2 jalur. Yang jalur pertama ya filmnya harus masuk jadi nominasi. Kalau filmnya masuk nominasi, dia otomatis akan menjadi anggota akademi gitu. Nah, yang jalur kedua itu adalah jalur yang dinominasikan oleh anggota akademi yang lain. Dan direkomendasikan seperti itu. Betul, dan jalurnya tertutup. Jadi tidak ada, saya mau mendaftar menjadi anggota akademi gitu, terus diseleksi, nggak ada. Jadi itu semuanya rahasia, tidak dipublikasikan begitu. Tetapi setiap tahun, setiap cabang Oscar, misalnya saya di cabang dokumenter, setiap cabang itu kemudian siapa nih orang-orang baru yang bisa menjadi anggota kita. Tanggung jawabnya cukup besar sih, dan saya cukup menganggap serius tanggung jawab ini karena jadi pemilihan Oscar itu yang saya bilang ya, dia maunya kan demokratis. Jadi ada film-film yang disebut Oscar qualifying films. Oscar qualified films itu adalah film-film yang menang di festival-festival tertentu. Nah, dari film-film itu terus kemudian ketika dia menang, dia akan masuk ke dalam platform. Platformnya para anggota akademi. Dan disitulah kita punya waktu untuk memilih, kalau tidak salah ya sekitar 2 bulan ya, 2 atau 3 bulan untuk memilih siapa yang akan pantas masuk menjadi shortlist. Nah, sesudah jadi shortlist, kita milih lagi, vote lagi untuk menjadi nominasi. Sesudah nominasi, kita vote lagi untuk jadi pemenang. Iya. Nah, tapi sesudah shortlist, itu setiap anggota akademi memilih semua film. Jadi tidak hanya branch-nya saja, tidak hanya dokumenter saja, saya juga memilih aktris terbaik, memilih makeup terbaik, film terbaik, dan lain sebagainya. Apa tantangan utama yang buat film Indonesia ini belum terlalu sering menembus nominasi Oscar selain tadi pendanaan nasional dan yang tadi Mbak Amelia sebutkan? Kira-kira apa sih yang belum sesuai nih film-film Indonesia? Bukan belum sesuai. Nah, jadi begini. Saya tadi bilang di satu sisi pemilihan Oscar itu harapannya demokratis, ya kan? Tetapi sebetulnya ada sisi-sisi yang juga nggak demokratis dalam pemilihannya itu. Salah satu aspeknya adalah kampanye Oscar. Nah, kalau membaca banyak artikel-artikel akan tahu bahwa seperti misalnya Netflix, National Geographic gitu ya, mereka itu untuk kampanye Oscar film-filmnya itu mengucurkan dana yang luar biasa gitu ya, hanya untuk kampanye Oscar aja nih gitu. Nah, pendanaan yang sedemikian itu kurang bisa dipikul untuk film-film yang cari dananya aja udah susah. Ya, mereka punya cara-cara supaya si juri-juri Oscar atau anggota-anggota akademi itu akan milih gitu untuk mereka, untuk film-film tersebut gitu. Nah, dana kampanye ini yang seringkali tidak dimiliki oleh film-film non-Hollywood. Jadi itu ya, atau film-film non studio besar. Jadi tantangan terbesarnya termasuk dari segi promosi, jaringan, bahkan budaya industrinya itu sendiri ya, yang tadi Mbak Amelia ucapkan adalah film berbahasa asing pun menjadi consideration untuk mereka memilih ya Mbak. Festival film lokal dan internasional ini dalam membangun kredibilitas film Indonesia di mata akademi itu seperti apa sih? Wow, itu pertanyaan bagus sekali ya. Nah,
perannya. Baru-baru ini mungkin nggak banyak orang yang meliput, tetapi Berlinale itu merupakan Oscar qualifying festival pertama di Indonesia untuk short. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau menang di Berlinale short documentary itu qualifying ke Oscar. Gitu. Nah, bagaimana mereka mendapatkan hal ini? Setahu saya, yang pertama mereka selalu mengundang berbagai macam juri yang anggota akademi untuk datang ke festivalnya, menjuri di festivalnya, membangun relasi, terus mereka selalu apply. Tolong dong festivalku dikualifikasi. Ya memang nggak pernah satu kali berhasil. Itu terus cari pintu, cari ini, dan pada akhirnya mereka mendapatkan itu kualifikasinya. Sebenarnya nih aspek film Indonesia yang sebenarnya sangat kuat tapi belum dimaksimalkan untuk pasar internasional, itu aspek apa sih Mbak sebenarnya dari film Indonesia sendiri? Wow, ini subjektif ya, nggak ini aja, nggak apa. Mungkin yang perlu dimaksimalkan di film Indonesia adalah dari segi storytelling, kemudian dari segi universalitas. Karena kan seringkali yang saya dapatkan juga ketika saya misalnya di Indox ya kan banyak kemudian menerima submisi project-project yang ingin mendapatkan pendanaan kayak gitu ya. Seringkali point of view-nya amat sangat lokal. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang itu juga menutup pintu pasar. Karena kurangnya kemampuan untuk kemudian membangun hubungan dengan pasar yang lebih besar. Last but not least nih Mbak Amelia, biasa kita sebutnya ya. Kira-kira apa sih harapan Mbak Amelia untuk generasi sinias muda di Indonesia untuk bisa menghasilkan karya-karya film Oscars qualified kayak gitu? Wow. Boleh nih dikasih ke Reelers harapannya dari Mbak Amelia. Pertanyaannya sangat sulit. Ini nggak usah untuk Reelers ya, untuk diri saya sendiri saja. Satu, banyak nonton film pastinya. Lokal Tidak ada satupun, mau cari sineas siapa yang nggak banyak nonton film. Tidak ada. Yang nomor 2 sebetulnya bereksperimen. Jadi tidak ada satupun pembuat film di dunia ini yang buat film satu langsung jediar. Ya, pasti dia bermula dari film-film pendek. Ya nggak apa-apa kalau ada yang jelek dan lain sebagainya, itu ya udah nanti bikin lagi gitu ya. Jadi mungkin itu pesan dari Mbak Amelia untuk para Reelers atau sinias muda terhadap generasi perfilman industri Indonesia gitu ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Amelia untuk waktunya, untuk bisa ngobrol-ngobrol, berbincang dengan aku di sini bersama teman-teman Reelers juga yang mendengarkan di Real Talk Indonesia. Kiranya mau ada lagi yang disampaikan dari Mbak Amelia atau cukup? Cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Amelia, sungguh insightful obrolan kita hari ini terkait perfilman dan juga Oscars pastinya. Terima kasih Mbak Amelia. Kiranya Reelers jangan lupa juga dari setelah mendengar obrolan kita ini untuk subscribe dan juga nyalain lonceng di Real Talk Indonesia. Jadi kalau kita upload sesuatu kalian bisa langsung nonton. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok dan YouTube kita di @realedupark, dan juga kita ada sisters nih yang ngebahas perfilman yang dibungkus dengan lebih formal, itu ada di Real Insider Indonesia. Dan juga Mbak, kita ada podcast kalau misalkan nih teman-teman Reelers mau dengerinnya di jalan, itu kita ada di Spotify, itu di Real Talk Indonesia, tulisannya Real Talk +62. Sekiranya gitu aja Mbak Amelia, terima kasih. Terus kembangkan perfilman Indonesia and let's talk about movie. Bye!